Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya pada pertemuan kedua kali ini dengan saya Brian Dimas Jayadinata. Kali ini kita akan membahas masa perkembangan anak dan manfaat sastra anak. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Pada sehat kan? Pada siap mengikuti perkuliahan kali ini? Ya, oke. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang masa perkembangan anak dan manfaat sastra anak. Nah, sebelum kita mulai pada materinya, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak perbedaannya perkembangan sama pertumbuhan? Kalau nggak ada yang tahu, oke, mari saya jelaskan ya. Slide pertama, apa itu perkembangan dan pertumbuhan? Ya, dari penjelasannya, perkembangan lebih dapat mencerminkan sifat khas yang mengenai gejala psikologis yang muncul. Dalam peristiwa perkembangan akan tampak adanya sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Secara sederhana, perkembangan dapat dikatakan sebagai proses pematangan fungsi-fungsi yang non-fisik. Jadi perkembangan itu lebih ke arah ke mental ya. Yang kedua, pertumbuhan dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik. Hasil pertumbuhan antara lain berwujud bertambahnya panjangnya badan anak, tubuh bertambah berat, perubahan-perubahan pada struktur jasmania lainnya. Oke, sudah paham kan perbedaannya pertumbuhan dan perkembangan? Oke, mari kita next pada slide selanjutnya. Nah ini kesimpulannya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa perkembangan anak menjadi peranan penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Seorang anak memiliki perkembangan yang baik, perlu peran orang tua di dalam tumbuh kembang anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh para orang tua untuk mengoptimalisasikannya adalah melalui pemberian cerita atau dongeng. Nah, dulu siapa nih yang waktu kecil suka dikasih dongeng sama orang tuanya? Nah, pemberian dongeng itu dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan anak loh. Nah, baru tahu ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini. Dongeng ibu sebelum tidur merupakan kebiasaan yang baik untuk membangkitkan kemampuan otak kiri dan otak kanan anak sekaligus. Melalui cerita atau dongeng, kemampuan bahasa, logika, berhitung yang terdapat pada fungsi otak kiri dapat dirangsang. Demikian juga imajinasi yang terdapat pada fungsi otak kanan ikut juga dirangsang. Bila kebiasaan itu diterapkan secara konsisten sesuai dengan usia anak, maka diharapkan anak tersebut akan mempunyai intelijensi yang tinggi dengan kemampuan imajinasi serta daya kreativitas yang tinggi pula. Nah, jadi pemberian dongeng pada anak kecil atau cerita anak-anak pada anak-anak itu dapat merangsang bahasa, logika, berhitung pada fungsi otak kiri. Kemudian juga dapat merangsang imajinasi yang terdapat pada fungsi otak kanan. Gitu. Selanjutnya, next. Oke, masa perkembangan anak. Nah, sebelum saya jelaskan, kalian tahu nggak masa perkembangan anak itu dibagi menjadi berapa? Nggak ada yang tahu ya? Oke, mari saya jelaskan. Masa kanak-kanak adalah masa ketika anak-anak kira-kira berumur antara 2-5 tahun. Anak-anak dalam kesehariannya lebih banyak terfokus untuk bermain dan belum terikat ketat oleh peraturan. Nah, pada usia-usia ini terbentuk 3 memori, yaitu input, penyimpanan, dan output. Pada input, kerja memori tidak sepenuhnya menyatakan kembali apa yang dilihat atau didengar, melainkan menyatakan dengan gagasan dan kemampuan berpikirnya sendiri. Lalu pada memori kedua yaitu penyimpanan, dalam hal ini memori menyimpan hal-hal yang berkesan dalam hidupnya. Nah, seperti kejadian menyenangkan, kejadian menyedihkan gitu. Yang ketiga pada output, yakni memori membuka kembali apa yang telah diingatnya. Jadi seperti merangsang kembali ingatan yang telah pada masa lalunya gitu. Nah, next pada slide selanjutnya,
Menurut Henry Guntur Tarigan, dalam buku Dasar-Dasar Psikosastra ada 10 ciri utama perkembangan anak pada usia 3, 4, dan 5 tahun. Yang pertama yaitu perkembangan bahasa terjadi sangat cepat. Yang kedua, anak-anak sangat aktif, cara jangkauan pengetahuan mereka sangat pendek. Yang ketiga, anak merupakan pusat dunia sendiri. Yang keempat, anak membangun konsep-konsep melalui sejumlah pengalaman dari dekat dari tangan pertama. Yang kelima, anak memiliki sedikit perasaan tentang waktu. Yang keenam, anak memiliki rasa keingintahuan mengenai dirinya sendiri. Yang ketujuh, anak mulai belajar imajinatif, dunia khayalan mengenai hewan-hewan yang dapat berbicara bahkan merupakan kenyataan dalam pandangannya. Yang kedelapan, anak mendambakan keakraban dan keamanan dalam hubungan-hubungannya dengan keluarga dan orang lain. Yang kesembilan, anak mulai menyatakan kemandirian atau keberdikarian. Yang kesepuluh, anak mulai menentukan benar dan salah dalam kehidupannya. Jadi, kita bahas pada next selanjutnya. Nih, 10 ciri perkembangan anak di atas merupakan dasar-dasar anak dalam belajar. Pada masa kanak-kanak adalah masa pencarian jati diri. Maka tokoh-tokoh yang dikaguminya akan menjadi figur yang dibanggakan. Dari mendengarkan dongeng tersebut, moral anak akan terbentuk. Peniruan terhadap tokoh yang memiliki kebaikan hati akan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan tidak jarang para pendongeng menyimpulkan amanat dan nasihat kepada anak untuk tidak berbuat jahat. Nah, jadi pemberian dongeng atau cerita anak pada anak kecil itu dapat membranding dirinya. Jadi misal nih anak kecil suka tokoh seperti hero, pangeran-pangeran begitu kan. Pangeran itu biasanya pada cerita anak-anak kan baik, ramah, suka menolong. Nah, itu dapat membentuk karakter anak. Jadi anak bila diceritakan tentang pahlawan, maka anak-anak akan dapat meniru sifat mereka. Seperti itu. Ya, next pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat sastra anak. Nah, apa sih yang dapat kita pelajari dalam perkuliahan sastra anak ini? Nah, manfaat yang dapat diperoleh dari perkuliahan manfaat sastra anak ini adalah yakni pertama, memberi kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan bagi anak-anak. Yang kedua, mengembangkan imajinasi anak dan membantu mereka mempertimbangkan, memikirkan alam kehidupan, pengalaman, atau gagasan dengan berbagai cara. Yang ketiga, memberikan pengalaman baru yang seolah dirasakan dan dialaminya sendiri. Yang keempat, mengembangkan wawasan kehidupan anak menjadi perilaku kemanusiaan. Yang keempat, menyajikan dan memperkenalkan anak terhadap pengalaman universal. Yang kelima, meneruskan warisan sastra. Nah, slide selanjutnya. Oke. Nah, selain ditujukan untuk mengembangkan imajinasi, fantasi, dan daya kognisi yang akan mengarahkan anak pada pemunculan daya kreativitas, sastra anak juga bertujuan untuk mengarahkan anak pada pemahaman yang baik tentang alam dan lingkungan, serta pengenalan pada perasaan dan pikiran tentang diri sendiri maupun orang lain. Jadi, pembelajaran sastra anak ini dapat mengembangkan daya kreativitas anak, serta mengembangkan perasaan anak terhadap sekitar, baik pada makhluk hidup maupun manusia di sekitarnya. Nah, sudah pada slide terakhir nih. Sekian materi pada perkuliahan kali ini. Saya akhiri. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.